kepala daerah yang dikatakan bandel tidak menjalankan rekomendasi? Nah, makanya kan bisa disekolahkan. Nah itu kan artinya makanya semua calon-calon ataupun politisi-politisi yang ngakunya membela rakyat, ingin melayani rakyat, diundang di sini. Halo Dunsana Ombudsman Sumatera Barat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita, salah satu pimpinan Ombudsman RI, Bapak YK Hendra Fatikas. Serius, tamu istimewa? Istimewa Bapak. Selamat datang di Ranah Mina kembali Bapak. Oke, terima kasih. Apa Terus kabar saya mau nih, Pak? diapain ini di sini sekarang? Iya, ini kan kunjungan Bapak ini ada beberapa hari nih Pak. Kira-kira ini kunjungan Bapak ke Sumatera Barat dalam rangka apa nih Pak? Boleh disampaikan dulu. Biar nggak bosan aja di kantor bosan. Jadi sesekali mengunjungi wilayah Ampuan gitu ya. Nah, jadi tujuannya itu adalah silaturahmi. Silaturahmi ya Pak ya. Ada agenda lain nggak Pak? Oh, selain tentunya silaturahmi. ada agendanya. Mengunjungi kepala kantor perwakilan kita gitu ya, biar gak cemberut mulu. Oh iya benar-benar. Soalnya Uni Apri ini tersinggung gara-gara saya nggak datang di awal-awal, di akhir. Oke, tapi kan akhirnya dipenuhi ya Pak ya. Akhirnya undangannya. dipenuhi karena memang tugas kita itu harus melayani. Jadi bagi pimpinan Ombudsman, kabar itu harus dilayani. Asisten Ombudsman seperti Mbak Melani dan kawan-kawan pun. Meli Pak. Mbak Meli pun kita layani juga. Nah, dengan harapan nanti para asisten Ombudsman bisa melayani masyarakat dengan baik. Oke, ini tadi kita menyinggung Ngomong-ngomong melayani. pelit amat ya di sini nggak ada air ya. Coba minta airnya mana? Lanjut. Lanjut terus. Oke. Bapak Ini akan menjadi kelucuan loh, podcast nanti paling lucu. Lihat nanti like-nya banyak loh. Oke, Pak. View-nya banyak loh. selama di Sumatera Barat ini udah makan apa saja nih Pak? Sudah menikmati kulinernya Sumatera Barat nggak Pak? Apa aja? Tadi malam saya langsung karena lapar, perjalanan ke sini makan siang terlewati, jadi langsung lapar makan sate Padang. Ondeh mane. Sate Padang 2 porsi. Tapi belum lengkap kayaknya. 2 porsi. Oke. Kamu tahu nggak sate Padang itu makanan favorit saya nomor 1 loh. Padahal saya orang Sunda. Oke, nanti Ibu Kepala Perwakilan tolong dibawa ya. Ya kan? Sate Padang. Sate Padang. Udah. Tadi pagi saya makan lontong Padang. Lontong gulai paku atau lontong apa ini Pak? Saya nggak tahu lah. Pokoknya lontong yang ada di Padang aja udah. Salalawak sudah coba Pak? Oh, sudah. Bagaimana Pak rasanya Pak? 16 biji tadi pagi saya makan. Semoga ini Pak nggak menambah. Filosofi saya itu begini, hidup itu harus memupuk kehidupan. Memupuk kehidupan berarti bisa juga memupuk lemak kita. Ya baik-baik, yang penting tetap sehat selalu ya Pak ya. Iya. Kamu jangan grogi mau nanya saya. Ini Pak, bicara pelayanan publik. Oke. Nah, bicara pelayanan bukan mau nanyain agenda saya di sini. Mau Iya, ngapain? bicara pelayanan publik kan tentu ini berkaitan dengan agenda Bapak kedatangan di Sumatera Barat. Tentu dari tanggal 16 sampai tanggal 19 Bapak sudah punya kunjungan, punya agenda khusus apa ini Pak agenda? Pertama, saya ingin memotivasi kepada kawan-kawan yang ada di Sumbar ini ya, agar senantiasa melakukan kreativitas dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan pelayanan publik. Apakah ini termasuk kreativitas Pak podcast hari ini? Ya, ini salah satu kreativitas gitu ya. Dan yang paling penting bagaimana agar ini bisa dilihat dan didengarkan oleh masyarakat di Sumbar. Itu tujuan saya pertama. Yang kedua, tentunya saya juga ingin memonitor di grassroots karena selama hampir kurang lebih 2 tahun ini ada beberapa produk-produk Ombudsman yang sudah disampaikan kepada aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan ya. Dan saya ingin melihat apakah tindakan-tindakan korektif itu dan berbagai macam saran Ombudsman itu terimplementasi nggak sih di lapangan. Nah, kalau belum terimplementasi di lapangan berarti ini nanti akan melahirkan
Apakah ini nanti misalnya dari kajian ditingkatkan menjadi inisiatif lagi gitu ya, atau juga menjadi sumber belanja permasalahan baru untuk diselesaikan di 2023. Begitu. Arahnya ke systemic review ya Pak ya. Artinya Systemic tidak review, menyelesaikan. terus juga apa istilahnya tuh memancing ide-ide solusi-solusi yang bisa membantu ombudsman dalam rangka menyusun tindakan korektif yang lebih pas dan betul-betul menyelesaikan akar permasalahannya. Kalau selama ini Pak, dari tindakan korektif yang diberikan ombudsman, berapa persen Pak yang sudah dijalankan oleh penyelenggara yang dilaporkan? Secara nasional. Secara nasional mungkin datanya Pak. Nah, secara nasional saya kurang tahu persis. Nah, respon mungkin yang lebih tahu ya. Yeah. Nah, tetapi kalau gambaran sederhananya itu masih banyak saran dan ataupun tindakan korektif kita yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat. Dan ini juga menjadi refleksi mengapa hal itu belum dilaksanakan. Oleh karena itu kita harus melakukan otokritik terhadap bisnis proses yang selama ini kita jalankan. Namun demikian, saya melihat paling tidak di periode 1 tahun terakhir ini, awareness pemerintah pusat terutama ya, kalau daerah kan perwakilannya lebih memahami, cukup tinggi lah terhadap ombudsman. Feedback itu bukan hanya sekedar mereka mematuhi berbagai saran ombudsman, tetapi juga feedback dalam bentuk misalnya protes gitu ya, keberatan. Itu pun juga merupakan salah satu feedback bahwa peran ombudsman itu diperhitungkan, dan makin ke depan tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam menyusun tindakan korektif ini. Tindakan korektif ini kan sebetulnya entry point gerbang dalam memperbaiki pelayanan publik. Tapi jauh yang lebih penting daripada itu adalah ombudsman harus mengukur sampai sejauh mana pernyataan dalam tindakan korektif itu nanti bisa betul-betul diimplementasikan dan dilaksanakan. Jadi begini, penyusunan tindakan korektif itu harus betul-betul hati-hati. Dari awal kita harus memitigasi mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Nah, itu yang paling penting tantangan bagi ombudsman ke depan. Ini tantangan ombudsman ke depan ya Pak ya, tapi untuk penyelenggaranya sendiri Pak, karena dengan adanya laporan-laporan yang berujung ke tindakan korektif ini kan sebenarnya lagi-lagi di pengolah pengaduannya gitu ya Pak ya. Jadi gini deh. Nah, bagaimana nih Pak memandang pengolah pengaduan di penyelenggara sebetulnya layanan? kan harusnya pemerintah itu berterima kasih. Iya. Karena pada intinya kita tindakan korektif itu kan untuk membuat mereka menjadi lebih aware, lebih hadir di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Oleh karena itu sebetulnya bagi pimpinan lembaga dimanapun itu berada, baik itu di level pemerintah pusat sampai daerah, mestinya memandang tindakan korektif itu sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan citra dirinya. Nah, kan sudah ada lembaga negara yang begitu profesional memberikan saran, dan saran itu bukan saran yang abal-abal, itu kan, dan saran itu pasti digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Membantu ya Pak ya. Harusnya membantu. Tapi kadang-kadang terkesan penyelenggara menganggap kita cari-cari masalah nih Pak. Nah, disitulah pentingnya berkomunikasi. Itulah tantangan ombudsman kita. Seluruh lapisan harus mengasah kemampuan berkomunikasi, kemampuan melakukan pendekatan, jejaring kerjasama dan lain sebagainya. Sebagai salah satu yang biasanya upaya yang saya lakukan itu adalah pertama, kita harus pembetul dalam berbagai pemeriksaan. Jadi kita harus memastikan bahwa yang diperiksa itu adalah orang yang tepat, orang yang bisa memberikan jawaban yang tepat, orang yang memiliki legalitas. Karena seringkali kan pejabat yang kita periksa itu diwakilkan. Yang kedua, nah ini yang seringkali mungkin ataupun banyak yang terlewati, siapa tahu ada banyak yang terlewati. Yang paling penting itu adalah tahap konfirmasi temuan. Nah, tahap konfirmasi temuan itu kita sampaikan ke mereka, ini temuan bentuk maladministrasinya, ini tindakan korektifnya.
Nah biasanya pemerintah itu tidak mau tindakan maladministrasi itu disampaikan kepada publik, dan bagi saya itu nggak ada masalah sepanjang itu sisi poinnya kita menjaga marwah ya sesama lembaga negara. Sepanjang mereka mau menyampaikan mau melaksanakan tindakan korektifnya, bagi saya tidak mengumumkan bentuk maladministrasi pun itu merupakan bagian upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Artinya tindakan korektif kan nggak melulu harus dipublikasi ya Pak ya, selama mereka tindakan korektifnya justru harus dipublikasikan. Oh, harus dipublikasikan. Iya, karena itu juga harus diberitahu kepada publik bahwa pemerintah berubah. Disitulah citra positifnya kan. Oh ya, pemerintah berubah akan melakukan begini, dengan perubahan ini maka akan lebih baik lagi. Justru yang harus hati-hati itu adalah dalam rangka bentuk maladministrasinya. Karena siapapun di Republik ini kalau dianggap melawan hukum pasti tidak mau. Inginnya mereka tidak melawan hukum. Jadi kalau kita sebut misalnya tidak kompeten, mengabaikan kewajiban hukum, melakukan penundaan berlaut dan lain sebagainya, tentu itu menjadi stigma negatif bagi birokrasi. Nah, akan tetapi kita harus menyampaikan bahwa memang itulah yang dilakukan di masa lalu. Oleh karena itu ke depan harus lebih baik lagi. Nah, jalannya apa? Laksanakanlah tindakan korektif kita. Artinya tindakan korektif yang diberikan Ombudsman ini sebenarnya solusi gitu ya Pak ya, untuk memperbaiki sistem yang ada di mereka. Betul. Jadi harusnya kalau saya melihat kalau pimpinan daerahnya itu memiliki intelektualitas yang tinggi ya, memiliki spiritualitas yang tinggi, mestinya harusnya terbuka terhadap tindakan saran Ombudsman, tindakan korektif Ombudsman itu, karena itu pada intinya mereka mendapatkan feedback yang pasti akan berpositif. Karena larinya kan kita ini dari aduan masyarakat, dari permasalahan pelayanan publik yang ada di masyarakat. Jadi solusinya pasti akan membuat siapapun itu pimpinan kita di lembaga pemerintahan daerah ataupun pusat itu pasti akan menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi memang tindakan korektif jangan dianggap sebagai hal yang kita cari-cari masalah gitu ya Pak ya. Nah, bagi pimpinan siapapun di situ, aparatur penyelenggara negara pemerintahan yang menganggap bahwa Ombudsman itu mencari-cari masalah, berarti itu tandanya mungkin mereka harus memahami lebih dalam lagi jati diri seorang pimpinan itu apa. Karena gitu kalau ya. udah jadi pimpinan harus mau dikritik gitu ya Pak, Iya, harus mau menerima saran. Bukan itu juga, kalau seandainya kita kasih tahu jalan yang lebih baik tapi dia tidak mau menuju ke sana, berarti kan dia memilih jalan yang tidak baik dalam rangka tadi memberikan pelayanan yang publik. Nah, kalau ada sesuatu seperti itu berarti kan tandanya mereka istilahnya berarti mereka terjebak, bukan hanya terjebak tapi mereka memang ada di jalan yang salah. Nah, justru harus kita ingatkan. Dan sebenarnya secara regulasi pun udah diatur ya Pak, di Undang-Undang Pemda itu kan kepala daerah yang dikatakan bandel tidak menjalankan rekomendasi makanya kan bisa disekolahkan. Nah itu kan artinya makanya tadi bagi pimpinan yang intelektualnya tinggi sebenarnya harusnya positif-positif saja. Tapi kalau itu ya harus disekolahkan agar cerdas gitu loh. Iya. Oke. Jadi bagi pimpinan daerah yang ini yang katakanlah yang menganggap bahwa oh ini tindakan korektif bikin ribet, cari-cari masalah, berarti belum cerdas lah. Oke. Perlu sekolah lagi. Perlu sekolah lagi ya Pak ya. Dari sekolahnya ke Ombudsman boleh lah. Jadi sekolahnya sekolah pelayanan publik. Sekolah pelayanan publik. Karena memang wajahnya kepala daerahnya kan dilihat dari seberapa jauh tingkat pelayanan publiknya ya Pak ya. Betul. Dan semestinya Ombudsman hadir dari mulai sebelum mereka menjadi pejabat atau pejabat di wilayah, di institusinya masing-masing. Seperti sekarang ini kan lagi sedang musim pemilu. Iya. Nah, nanti saya sarankan nih di Sumbar semua calon-calon ataupun politisi-politisi yang ngakunya membela rakyat, ingin melayani rakyat, diundang di sini buat patak integritas bahwa saya ataupun kami jika memimpin akan menjunjung tinggi dalam rangka penegakan pelayanan publik, menghadirkan peran negara di masyarakat. Nah kan enak kan. Oke, wacana itu udah muncul Pak kemarin gitu ya. Cuman jangan hanya dimunculkan, itu dilaksanakan. Harus dilaksanakan ya Pak ya, implementasinya. Ini perintah langsung dari Ampuan.
siapa. Jadi memang sebenarnya ombudsman ini hadir menjadi penengah gitu ya Pak, yang menjadi penengah antara masyarakat dan penyelenggara yang dalam rangka akses untuk peningkatan akses pelayanan publik. Ombudsman itu adalah jembatan. Iya. Jadi penyambung lidah rakyat. Bukan pengacaranya masyarakat ya Pak. Bukan ya? pengacaranya masyarakat, tetapi penyambung lidah rakyat. Nah, untuk penyelenggara nih Pak, ini kan penyelenggara saat ini juga kalau kita melihat ya dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, pelayanan publik ini kan semakin lama semakin mulai membaik sebenarnya gitu ya Pak ya. Tapi dari pandangan Bapak ini secara nasional, apa sih Pak yang perlu dilakukan penyelenggara lagi supaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat ini atas layanan itu? Ya, kepuasan itu adalah sesuatu yang dinamis. Teknologi berkembang, maka itu akan meningkatkan persepsi terhadap kepuasan. Ilmu pengetahuan berkembang, maka itu akan meningkatkan persepsi terhadap masyarakat. Dan itu akan membuat level kepuasan masyarakat itu makin meningkat. Oleh karena itu, maka pemerintah kita harus peka terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Walaupun misalnya masalah yang sama itu sudah diselesaikan, nanti bisa saja tingkat kepuasannya bisa berbeda karena ditambah dengan permasalahan lain. Semua yakin dengan teknologi ilmu pengetahuan sebenarnya kita lebih berkembang ya. Kegiatan perekonomian lebih pesat ya, berkembang kegiatan perekonomian senantiasa walaupun narik turun, tapi kalau kita lihat dalam sequencing waktu yang cukup luas sebenarnya terjadi peningkatan. Masyarakat semakin meningkat gitu kan. Tentunya pelayanan publik pasti meningkat di dalamnya gitu kan. Jalan-jalan dibangun di mana-mana kan itu untuk memberikan pelayanan publik. Sarana prasarana juga umum itu untuk meningkatkan pelayanan publik. Tetapi tadi dinamika kan terus berkembang sehingga tuntutan terhadap kecepatan gitu kan, terhadap berbagai persoalan juga kan, keluhan-keluhan masyarakat. Misalnya gini, kapan kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa asuransi itu akan menimbulkan masalah, tapi begitu pandemi terjadi, asuransi tiba-tiba bermasalahan. Nah, kan hal-hal seperti ini yang senantiasa menjadi challenging bagi kita, bahwa bukan berarti pelayanan publik makin buruk, tetapi memang makin ke depan gangguan-gangguan terhadap pelayanan publik itu makin tinggi. Contoh nih, tiba-tiba satu hari listrik mati, nggak bisa WhatsAppan, nggak bisa internetan. Nah kan kita tidak tahu teknologi gitu kan, nah, itu kan ada gangguan seperti itu. Nah gangguan-gangguan seperti itu harus dimitigasi gitu ya. Ya, terutama pandemi yang 2 tahun ini kan membawa arah pelayanan publik ke digitalisasi ya Pak ya. Akhirnya ke digitalisasi, walaupun satu sisi kan tidak semua masyarakat masih melek. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang konvensional juga Pak. Ya, infrastruktur digital juga belum semuanya baik. Gitu ya, belum semuanya baik. Ya mungkin di daerah perkotaan bisa jadi baik, tetapi di pedesaan itu blank spot, sinyal tidak stabil, itu pun juga mempengaruhi. Dan terkadang budaya masyarakatnya kita sudah sediakan, dan misalnya daerah perkotaan tapi masyarakatnya masih cenderung suka datang langsung. Betul. Nah ini gimana nih Pak? Kadang-kadang kita mau maju nih menggunakan teknologi dengan kecepatan, tapi masyarakatnya masih mau datang langsung ini. Ya, jadi begini, itu bukan sebuah permasalahan, itu sesuatu yang harus disyukuri. Artinya dengan perubahan ini kan kita ini dalam zaman yang perubahannya cepat. Iya, betul. Ya, artinya ada generasi yang memang generasi tua, ya, generasi milenial, di bawahnya lagi ada generasi. Nah, itu kan standar kepuasannya berbeda-beda. Nah, bagi generasi baby boom, ya, baby boomer gitu kan, misalnya yang mungkin usianya sekarang sudah di atas 60 tahunan mungkin ya. Nah, datang langsung adalah solusi secara yang paling memuaskan dirinya. Nah, tapi bagi generasi misalnya kekinian yang sekarang, generasi Y, generasi Y, generasi Z, datang langsung itu merupakan efisiensi. Nah, ombudsman bagaimana? Ya, tinggal disediakan semua layanan. Betul. Mau pakai email bisa,
Mau pakai WhatsApp bisa, mau pakai datang langsung bisa, mau pakai by phone bisa, mau pakai tulis surat bisa. Dan saat ini Ombudsman sebenarnya menyediakan semua kanal ya Pak Semua ya. kanal. Dan termasuk sebenarnya penilaian yang dilakukan Ombudsman tahun ini juga semua kanal itu kita minta gitu ya mereka untuk menyediakan standar layanan. Betul. Nah tinggal bagaimana, kan masalahnya kanal kita itu adanya di website pengumumannya. Nah bagaimana mensosialisasikan kanal-kanal ini bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat. Tapi ini kaitannya juga Pak dengan masyarakat, kan sebenarnya pelayanan publik kita nggak baik-baik saja, tapi ada masyarakat di luar yang dia sebenarnya tidak mau mengadu gitu, tapi dia komplain juga ke sana kemari gitu ya, dia nggak berani untuk lapor gitu Pak. Ya. Nah ini gimana nih Pak? Makanya di Ombudsman tuh ada kan yang namanya investigasi atas prakarsa sendiri. Masyarakat tidak komplain bukan berarti tidak ada permasalahan pelayanan publik. Nah disitulah kita harus jemput bola. Jadi dengan investigasi atas prakarsa sendiri harusnya permasalahan pelayanan publik pada silent citizen itu bisa diatasi. Oleh karena itu saya mengharapkan semua kantor-kantor perwakilan bisa memperbanyak investigasi atas prakarsa sendirinya, gitu kan? Dan itu yang akan memperbaiki ya Pak ya? Ya betul. Ada pertanyaan lain? Oke, nah mungkin saran-saran ini Pak ya terkait untuk penyelenggara layanan publik apa ini yang perlu mereka tingkatkan gitu Pak, dan kemudian nanti untuk masyarakat sendiri apa nih Pak saran atau harapannya? Jadi begini, seringkali ya kalau kita melihat ke instansi pemerintah bahwa sebetulnya mereka lah yang memiliki tupoksi untuk memberikan pelayanan publik dalam bentuk barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dan karenanya mereka memiliki unit pengaduan. Jadi di setiap instansi kan memiliki unit pengaduan masing-masing. Nah, persoalan terbesar saat ini, unit pengaduan yang ada di masing-masing instansi ini tidak dikelola secara profesional. Katakanlah di situ kita banyak menemukan orang magang atau dalam tanda kutip orang-orang yang buat dalam tanda kutip buangan ya. Jadi staf ataupun ASN yang masuk di situ, aduh ini mah buangan bukan tempat basah, bahasanya kan begitu. Nah ini kesalahan fatal kalau menurut saya. Nah padahal kalau ini diisi dengan orang-orang profesional yang memahami bagaimana pelayanan publik itu akan berkorelasi positif dengan citra pemerintah daerah, pimpinan daerah, ya termasuk juga atasan-atasannya, maka sebetulnya wajah pelayanan pengaduan masyarakat itu harusnya memang harus profesional. Jadi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan multitalenta, mengelola, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan berempati dengan baik, memiliki kemampuan dalam memediasi, merekonsiliasi, katakanlah. Nah di sana itu harus ada. Nah sehingga nanti ke depannya bagaimana Ombudsman itu justru mempengaruhi agar SOTK di pemerintah daerah atau di aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan itu diisi dengan orang-orang yang memang kapasitas ya Pak ya? Iya profesional. Nah contoh, coba lihat misalnya sekarang di swasta. Iya. Ya itu aduan bisa langsung menyelesaikan persoalan dalam waktu 5 menit, masyarakat bisa terpuaskan. Habis itu nanti ada orang yang tanya apakah puas dengan pelayanan, langsung diisi, dan itu sangat bagus sekali. Nah mengapa demikian? Karena mungkin mereka tahu bahwa pelayanan terhadap pelanggan itu adalah cara untuk membuat pelanggan loyal. Kan kalau seandainya kita pakai kacamata itu buat pemerintah daerah, unit pengaduan pelayanan itu melupakan cara untuk membuat masyarakat percaya terhadap pimpinannya.
Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada kata lain bahwa unit pengaduan pelayanan publik itu Menjadi yang mestinya penting ya Pak ya. menjadi bagian yang strategis. Betul. Gitu. Setuju Pak sebenarnya Pak, karena memang rohnya pelayanan publik itu kan adanya di pengelola pengaduan ya. Kenapa Betul. negara-negara maju itu cukup bisa mengelola pengaduan, misalnya Australia Pak ya, saya lihat itu jumlah pengaduannya ternyata 3 kali lipat dari jumlah penduduk Pak. Nah mereka punya big data nasional yang Betul. semua pengaduannya masuk. Nah ini Betul. gimana nih Pak untuk mendorong supaya kita punya big data nasional juga untuk mengelola pengaduan ini Pak? Ya, persoalan konsep big data bagus, tapi kan problemnya menjadi bagaimana mengimplementasikan Betul. big data. Di kita itu koordinasi itu masih barang mahal. Oke. Ego sektoral itu masih tetap dipelihara, dan itu sebetulnya musuh bagi tegaknya pelayanan publik yang lebih baik. Oke, menarik ini ya pembahasan dengan Pak Yeka. Pak Yeka juga salah satu pimpinan yang mengampu substansi isu pertanian, gitu ya. Isu pertanian dan masalah pertanian ini kan sebenarnya hal yang harusnya dituntaskan, gitu ya Pak ya. Selama Pak Yeka memimpin Ombudsman, gitu ya, di periode Bapak ini, apa nih Pak kira-kira isu pertanian yang menjadi pandangan Bapak, menjadi perhatian? Banyak ya isu pertanian ini dari hulu sampai ke hilir, tetapi yang menjadi concern saya atau concern Ombudsman adalah bagaimana kita mengempoweringkan lembaga-lembaga yang ada. Oke. Misalnya ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan, ada Badan Pangan Nasional, ada belum BUMN-nya ya. Nah, bagaimana mengempoweringkan? Mengempoweringkan mereka itu adalah mendudukkan mereka di dalam membangun sinergi untuk membangun pertanian, karena mereka lah yang melahirkan kebijakan. Nah, kalau kebijakannya salah pasti salah. Yeah. Nah, dalam rangka membangun kebijakan itu, maka Ombudsman hadir untuk memberikan pengawasan. Nah, misalnya subsidi pupuk. Nah, subsidi pupuk itu nilainya kan besar, 25 triliun. Iya. Tetapi petani merasa Tidak sampai ya Pak ya? ya, petani merasa tidak terlayani dengan baik. Kan aneh. Duitnya ada, perusahaannya ada, kementeriannya ada, tapi yang mau disasar mengatakan belum terlayani dengan baik. Artinya kan ada masalah di sini. Nah, masalah ini kenapa? Karena misalnya problem pendataan. Kenapa problem pendataan? Karena masalahnya di situ siapa yang membuat pendataan. Ada penyuluh, ada kelompok tani. Nah, kalau penyuluh dan kelompok taninya tidak di-empoweringkan, tidak dikuatkan, maka permasalahan ini akan terus terulang. Nah, gitu. Nah, bagaimana Ombudsman itu harus strateginya itu memperkuat kelembagaan dulu. Kelompok taninya harus kita perkuat, penyuluhnya harus kita perkuat. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Ombudsman. Nah, tentunya ada saran-saran teknis ya. Saran teknis itu misalnya bagaimana petani itu tahu bahwa dia itu akan mendapatkan subsidi senilai sekian besar dan tahu bagaimana mengambilnya. Dan mestinya pemerintah tidak perlu mempersulit, harus misalnya pakai kartu tani atau pakai apapun yang itu memang mengatakan bahwa dirinya sebagai yang berhak bisa ditunjukkan, ya sudah cukup gitu kan, nggak perlu memaksakan harus misalnya pakai kartu tani semuanya. Nah, pemaksaan misalnya penggunaan kartu tani semuanya itulah yang akan membuat pelayanan publik buruk. Oleh karena itu misalnya harus dicegah, itu di satu sisi. Nah, yang kedua adalah perlindungan harga berikutnya. Petani ini sekarang sudah mengalami kos biaya usaha yang semakin tinggi, dari mulai sewa lahan dan lain sebagainya, tetapi harganya tidak ada yang memproteksi, memberikan jaminan. Nah, ini akan berbahaya. Harganya di atas head semua ya Pak ya? Nah, HET-nya sendiri tidak manusiawi kan, nah, misalnya. Nah, problemnya adalah bagaimana negara hadir agar bukan hanya menjamin harga outputnya bisa mensejahterakan petani, kan bisa dua sisi. Tapi paling penting adalah kita sudah nggak sih membuat effort yang serius untuk mengurangi biaya. Nah, karena kalau meningkatkan harga, bebannya pasti lebih tinggi. tinggi. Ya, tapi kalau mengurangi biaya,
Itu caranya dengan riset, dengan teknologi, dengan membangun efisiensi, dengan membangun sinergitas, dengan membangun konektivitas. Itu kan bisa dilakukan. Contoh, sekarang subsidi pupuk, berasnya kemana nggak bisa kedeteksi. Di satu sisi Bulog melakukan pengadaan, penyerapan, mengalami kesulitan. Kan ini semua bisa dikonektifkan. Gitu. Di satu sisi ada lagi bantuan pangan non tunai. Berasnya ada di Bulog, bantuan pangan non tunainya diambil dari pasarnya nggak terkoneksi dengan baik. Nah ini semua yang membuat inefisiensi yang mengakibatkan akhirnya permasalahan ada di mana-mana tidak tuntas. Kira-kira yang menjadi problem isu pertanian ini yang perlu khususnya di Sumatera Barat, pengambil kebijakan di Sumatera Barat, apa ini Pak yang perlu diperhatikan? Yang paling harus dipahami itu adalah petani ini sebagai individu yang unik. Mereka sebagian besar adalah orang yang menerima apa adanya. Nah, dalam kondisi seperti itu hendaknya program yang ditawarkan oleh pemerintah itu betul-betul bisa memberikan perubahan nasib kepada para petani kita. Nah, oleh karena itu program pemberdayaan petani ini menjadi program yang bukan hanya program Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian, tetapi memang ini harus menjadi program pimpinan. Contoh, gagal panen. Kalau negara nggak hadir, maka dia akan menjadi budaknya dari rentenir ataupun juga tengkulak, oknum tengkulak ya. Oknum tengkulak, tidak semua tengkulak jahat ya. Oknum ya Pak ya. Oknum atau rentenir ya. Nah, oleh karena itu kan bank harus turun. Nah, tapi pertanyaannya benar nggak bank turun? Nah, kan pemerintah harus membangun itu. Gitu. Memang kur banyak, tapi benar nggak kur itu untuk para petani kita? Tepat sasaran tidak gitu ya Pak ya? Tepat sasaran atau tidak misalnya. Dan kita pun nggak tahu, benar nggak? Nah ini kan problem mendasar kan? Nah bagaimana kita coba kebijakan ini tidak terconnecting kan gitu satu sama lain, spasial. Klaim aja, oh kami sudah turunkan kur gede. Kami sudah keluarkan asuransi gede, di mana? Tapi kan petani mengeluhnya masalah terus. Jadi tidak ada yang data itu tidak ada yang mensinergikan. Nah, terus misalnya ketika petani mau jual, ada nggak kepastian yang menyerap? Nah, kepastian menyerap itu kan kalau harga pemerintah katakanlah tidak bisa menjamin harga untuk membeli. Nah, ini kan inilah kekeliruan. Memberikan jaminan harga itu bukan harus membeli harga beras memberi produk pertanian. Nah, ini stupid gitu kalau berpikirnya begitu kan. Nah, menjamin harga itu dengan cara mengatur pola tanam. Misalnya salah satunya. Nah, bagaimana agar cara mengatur pola tanam? Perlu koordinasi dengan pemerintah daerah, perlu koordinasi dengan penyuluh, aparat kedesaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak ada sekarang. Harus ada connecting ya Pak ya, tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Makanya tadi saya katakan untuk membangun pertanian ini nggak bisa diselesaikan oleh level Menteri Pertanian, oleh Kepala Dinas Pertanian. Ini menjadi program pimpinan, program pemimpin, program presiden, program gubernur, program bupati. Karena mereka lah yang mampu menjahit semuanya. Gitu kan. Kalau ini satu-satu, oh apakah seperti itu? Ya. Kenapa? Karena untuk mengawali, ketika sistem sudah terbangun, baru nanti roda bisa berjalan, bisa dilimpahkan kewenangannya buat siapa segala macam. Tapi sekarang harus pimpinan tertingginya yang harus turun gitu ya, ambil alih. Dan Ombudsman sekarang kan sedang melakukan tahapan itu ya Pak ya, tahapan investigasi atas. Ombudsman paling tidak hadir agar merajut tadi. Yuk, Kemendak, kamu di sini ya, Kementan di sini ya. Misalnya tadi ya, Kementan bilang, wah ini kita mau mendistribusikan pupuk 2023, tapi gubernur baru 15, bupati entah baru berapa persen. Nah, Ombudsman ya udah nanti kita coba bantu, kita akan
undang para gubernur ataupun bupati untuk diingatkan. Kan kita punya kantor perwakilan di mana-mana. Saya akan minta tentunya ke seluruh kantor perwakilan untuk bisa berkomunikasi dengan gubernur dan bupatinya masing-masing agar diingatkan, bahwa Anda punya tugas untuk menentukan alokasi pupuk bersubsidi. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan ribuan ataupun ratusan jutaan petani yang akhirnya menjadi korban. Nah, Ombudsman mengingatkan itu. Jadi bantu. Apa yang pemerintah nggak bisa lakukan, kita bantu saja. Artinya Ombudsman sebenarnya punya kewenangan yang cukup banyak ya Pak ya, mulai melakukan inisiatif investigasi itu kita bisa lakukan. Sebenarnya ini kan cara-cara inisiatif investigasi yang kita lakukan ya Pak ya, walaupun tidak ada laporan masyarakat nih secara langsung. Betul, jangan lupa ini sedang investigasi. Iya, betul. Tapi kalau hasil investigasinya belum bisa kita kasih tahu, karena kita masih dalam pengumpulan data dan sana. Nah, untuk hasilnya nanti akan ada kompres tersendiri ketika hasil LAHP ya Pak ya, LHP atas pangan ini telah dikeluarkan oleh pimpinan Ombudsman. Ini menarik ya Dunsana Ombudsman. Pak Yeka sendiri sebenarnya sudah pernah melakukan kajian atau inisiatif investigasi terkait dengan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng itu kita hadir di sana gitu ya, hadir memberikan upaya-upaya solutif gitu ya kepada pemerintah. Apa ini Pak kira-kira yang sudah kita lakukan Pak terkait dengan minyak goreng ini? Pertama, kita menyarankan agar pemerintah jangan gagap. Jadi waktu itu sampai bulan Mei itu ada hampir 30-an regulasi terkait minyak goreng, dan setelahnya Ombudsman menyarankan agar lebih berhati-hati. Nah, yang kedua, Ombudsman juga menyampaikan kepada pemerintah berbagai macam tindakan korektif. Pada intinya satu, jangan menghambat ekspor. Ya. Jangan membuat harga TBS murah. Nah, dari itu semua sekarang harga konsumen sudah stabil. Stabil ya, mak nggak menjerit lagi sekarang. Tidak menjerit lagi. Kinerja ekspor tetapi menurun ya. Nah, tapi yang sekarang jadi permasalahan itu adalah harga sawit masih murah. Memang sudah di atas 2.000, tapi jangan lupa belakangan ini BBM naik. Betul. Konsekuensinya terus juga bahan baku untuk petani seperti pupuk naik. Jadi akhirnya harga 2.000 pun itu menjadi permasalahan. Dan Ombudsman menyampaikan bahwa harga referensi itu jangan mengikuti kepada harga dalam negeri saja, atau harga yang ditentukan di pusat kantor pemasaran bersama. Sekarang ini kan harga CPO2 ataupun harga TBS nginduknya dari harga pusat kantor pemasaran bersama. Nah, tapi hendaklah pakai harga acuan internasional, gitu kan. Nah, itu satu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau petaninya itu petani plasma, itu dia mendapatkan harga yang relatif lebih baik. Tapi pertanyaannya kan banyak petani swadaya yang dia tidak terikat dan itu dia menjual kepada PKS. Nah, itu yang sekarang bermasalah karena tidak ada peran negara di situ untuk memastikan agar PKS memiliki kewajiban. Kalau perusahaan inti, negara bisa melakukan intervensi, tapi terhadap PKS ini negara intervensinya masih rendah. Nah, oleh karena itu perlu ada regulasi baru terkait hal ini. Nah, oleh karena itu di dalam tindakan korektif Ombudsman salah satunya Ombudsman meminta Kementerian Pertanian untuk membentuk direktur perkelapa sawitan. Selama ini belum ada direktur ya Pak ya, perkelapa sawitan. Nah, direktur inilah nanti yang akan memikirkan kebijakan agar PKS nanti itu harus memiliki acuan harga yang sama dengan apa yang diterapkan dengan perusahaan inti dan plasma saat ini. Jadi minyak goreng sekarang alhamdulillah sudah tidak ada masalah.
Iya. Walaupun harganya memang lebih tinggi ya Pak dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Ya, memang lebih tinggi. Berapa sekarang harga? Lebih tinggi Pak kalau dibandingkan sebelum kelangkaan ya. Jadi gini, yang jadi permasalahan di awal itu kan harga mahal. Harga mahal barang hilang. Barang hilang. Iya. Itu kan pertanyaan. Iya. Awalnya harga mahal, barang ada. Barang ada. Harga mahal, barang ada. Nah, ini kan direspon oleh pemerintah, tetapi mengakibatkan harga tetap makin mahal, barang hilang. Itu kan persoalannya. Ketika ada head tadi ya Pak ya. Ya, macam-macam lah ya gitu ya. Jadi intinya salah obat lah gitu. Salah resep, salah resep, salah obat. Jadi bikin resepnya salah, obatnya juga salah. Jadi kan permasalahannya awalnya kemahalan, ya barangnya mahal, tapi ada. Limpah. Nah, tiba-tiba setelah diintervensi oleh pemerintah menjadi mahal dan menjadi nggak ada, makin langka. Benar. Nah, habis itu diintervensi lagi, ekspor makin turun, harga petani makin turun juga. Nah, oleh karena itu kita mengingatkan bahwa dalam membuat regulasi itu ada prosedurnya. Regulasi itu harus diuji dulu, dimitigasi dulu. Begini, ada persoalan yang memang saya nggak tahu pemerintah kita ini pura-pura tidak tahu atau bagaimana. Begini, saya perhatikan pemerintah kita ini sering melakukan rapat, tapi rapatnya itu ya paling 2 jam gitu ya, 3 jam gitu ya, tidak sampai berjam-jam gitu ya, misalnya 2 jam 3 jam karena menterinya sibuk, dirjennya sibuk, jadi tapi rapat hasilnya kan ada Pak. Nah, biasanya begini, kalau pemerintah mengatakan bagaimana pelaku usaha, kami pengennya begini, Anda siap nggak melakukan ini? Siap pelaku usaha itu. Apa yang salah di situ? Pemerintah tidak memahami psikologi pengusaha. Pengusaha itu haram mengatakan tidak siap kalau pemegang kuasa sudah beri perintah. Nah, begitu sudah selesai, baru dia ngomongin gimana cara ngakin. Ya udahlah, pokoknya lapor siap. Di lapangan bisa beda lagi. Persoalan-persoalan seperti itulah bagaimana cara mengambil keputusan yang harusnya pemerintah sekarang makin arif, makin bijaksana, harus lebih arif, lebih bijaksana ketika dia katakanlah mau membuat kebijakan yang melibatkan pelaku usaha. Gini, pelaku usaha itu kan butuh kepastian. Kalau dalam waktu jangka 6 bulan sampai ada 33 regulasi, pasti tidak pasti. Pertanyaan sederhana, kalau mereka rugi siapa yang nanggung? Kan nggak ada juga. Iya, betul Pak. Gitu. Nah, ini kan harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kebijakan pemerintah itu mau melibatkan pengusaha, harus betul-betul diperhitungkan secara matang, harus betul-betul dikoordinasikan dengan cermat sampai tuntas. Jadi bukan hanya dengan rapat-rapat formal gitu kan. Yang hadir itu biasanya ya petugas perusahaannya, bukan pengambil kebijakan perusahaan. Coba pemerintah itu kalau menghadapi seperti itu langsung dengan pemiliknya, tanpa diwakilkan gitu, tanpa diwakilkan gitu kan, itu akan lain ceritanya. Dan juga betul-betul untuk menyelesaikan persoalan rakyat, tidak didampingi oleh kepentingan-kepentingan lain, misalnya kepentingan pemburu rente, kepentingan lain-lain, kepentingan penyelewengan, kepentingan misalnya yang sifatnya koruptif gitu. Walaupun tidak ada, tapi kan akhirnya Dirjen Perdagangan Luar Negerinya kan kena juga gitu. Ya, itu yang menjadi permasalahan di minyak goreng ini. Harapan saya minyak goreng ke depan kalau sekarang PR-nya itu adalah di TBS-nya saja. Di TBS tinggal. Ya, di TBS-nya saja, dan persoalan ini semoga ke depan menjadi lebih baik lagi karena tadi sudah adanya Direktorat Perkebunan yang akan menangani perkelapa sawitan. Harapannya seperti itu karena selama ini yang memikirkan itu tidak ada. Tapi ini tindakan bukan tidak ada ya, tidak terlalu banyak lah yang dipegang gitu loh. Jadi ya ini tidak fokus. Tapi saat ini udah dibentuk atau akan dibentuk? Sudah dibentuk ya Pak sudah. Ya. Artinya masukan ombudsman, saran ombudsman itu dijalankan. Alhamdulillah ya, semuanya dijalankan. Kalau di bidang saya semuanya dijalankan. Nah, kita berharap kalau di substansi saya semuanya dijalankan. Nggak ada ya. Kita berharap diperpanjang ya nanti. Pokoknya partner kerja ombudsman di selama ini yang dipegang di bawah ampuan saya
semuanya relatif kooperatif ya. Alhamdulillah. Kooperatif dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Perdagangan, Kementerian Pertanian semuanya kooperatif. Gitu ya. Dan lain Kementerian Keuangan dan kooperatif. Tidak ada yang istilahnya ya kami sama-sama menjaga marwah lembaga lah gitu ya. Nah kita tunggu juga ini nanti mudah-mudahan hasilnya inisiatif investigasi terkait dengan pangan ini juga membuahkan hasil ya Pak terkait ya. Pupuk. Oh terkait dengan pupuk ya. Ya terkait dengan pupuk subsidi ini juga membawakan hasil dan membawa perubahan sistemik gitu ya Pak ya dalam subsidi penyaluran atau perencanaan pupuk subsidi. Investigasi ini dilakukan karena kami Ombudsman melihat ada potensi kekisruhan di 2023 terkait penyaluran. Nah, kami bekerja dengan keras, bekerja cepat agar hal itu tidak terjadi. Semoga bisa dilakukan. Mohon doanya saja dari semuanya. Iya, kami berharap itu berhasil, Pak. Oke, Dunsana Ombudsman, kita sudah berada di penghujung acara podcast hari ini. Saya minta dari Pak YK ini untuk penutup ini nih, Pak. Nah, apa nih Pak? Kira-kira tips atau saran gitu ya kepada pemerintah Sumatera Barat nih Pak untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Pak? Harus berteman baik dengan Ombudsman. Kalau mau berubah, berteman baik dengan Ombudsman. Jadi kalau para pimpinan, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, kalau bapak-bapak semua ingin menjadi pimpinan yang dicitrakan sebagai pelayan publik yang baik bagi masyarakat, karena pada intinya semua pimpinan itu pelayan. Betul. Maka bekerja samalah dengan baik dengan Ombudsman. Sering-sering main ke kantor Ombudsman gitu. Dan laksanakan semua tindakan korektif yang dihasilkan oleh Ombudsman Sumatera Barat. Saya yakin dengan seperti itu kami bekerja bukan untuk kepentingan kami saja, tapi kami bekerja justru untuk membantu tugas Bapak keseharian agar lebih mudah dan lebih mulia di mata masyarakat. Terima kasih Pak YK sudah hadir di podcast perdana kita. Ini podcast perdana nih Pak. Podcast perdana ya? Podcast perdana langsung Bapak YK Hendra Pratika yang karena saya pengampunya ya. Benar sekali. Mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi-informasi seputar pelayanan publik di podcast-podcast yang berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Semoga betah di Sumatera Barat. Betah. Jangan betah, harus pulang lagi. Harus pulang lagi. Sehat selalu Pak. Selamat menjalankan tugasnya. Semoga pekerjaannya lancar selalu. Oke, Dunsana Ombudsman Kasadonyo, kita sudahi podcast kita. Salam sehat. Salam Ombudsman. Salam Ombudsman.